dengan LabRPL. Di video kali ini kita akan membahas untuk modul 3. Langkah pertama yaitu ubah file praktikum model. Sini kita akan membuat CRUD ya di setiap modelnya. Pertama praktikum model. Ini di bawahnya function index, buat komen function proses store berfungsi untuk input data praktikum, enter, add param string $nama berisi nama praktikum $tahun. Si tahun praktikum. Oke. Lalu masuk ke functionnya, public function process store, kasih parameter $nama dan tahun. Lalu ini buat SQL nya, tampung insert into praktikum, yaitu di field yang nama dan tahun diisi apa, values, kita ambil dari $nama dan petik-petik $tahun ya, gitu, titik koma. Lalu return koneksi query dari mana, dari SQL. Oke, langkah selanjutnya membuat function store update. Komennya dulu atau dokumentasinya, function update berfungsi untuk mengubah data di database, add param string nama berisi data nama, berisi data tahun, ID. Oke, ini berbeda, integer $ID berisi ID dari suatu data, dari suatu data di database. Oke, setelah dokumentasinya, sekarang ke functionnya, public function store update ya, store update. Terus parameternya $nama, $tahun, $ID. $SQL sama dengan update praktikum set, kita set ya, ini fungsi untuk update ya. Nama kita ganti namanya menjadi apa, menjadi dari $nama, jadi dinamis ya, ngambil dari $namanya. Lalu tahun kita rubah juga
dari dolar tahun. Jangan lupa petik satunya ya. Sama where. Nah, where salah, where ID-nya dari dollar ID. Kenapa nggak pakai petik? Karena dia bersifat integer. Oke, titik koma, lalu di return koneksi query-nya apa dari dollar $SQL. Oke, lanjut. Ada total function proses aktifkan. Nah, jangan lupa dokumentasinya. Function aktifkan ini untuk merubah salah satu field di database, add param integer dollar ID berisi ID dari suatu data di database. Oke, bawahnya buat public function proses aktifkan nih dollar ID. Jangan lupa parameternya. Nah, ini kita langsung ya. Ini ada koneksi query. Jadi fungsi ini adalah di mana data praktikum yang aktif itu dibuat tidak aktif terlebih dahulu. Misal nih, kita lihat data sekarang ya. Data sekarang. Saya komen dulu. Oke, kita login dulu. 1, 2, 3 praktikum. Nah, ini kan ada yang aktif satu nih. Nah, ketika kalian mengaktifkan yang lainnya, maka yang ini otomatis tidak aktif. Nah, ini fungsinya baris yang ini nih, merubah status praktikum yang aktif menjadi tidak aktif. Nah, fungsi yang ini. Jadi dari yang aktif di database atau di tabel praktikum dibuat dulu tidak aktif, baru nanti dia mengaktifkan sesuai yang kalian klik. Misalnya saya aktifkan yang tes nama nih, yang terserah yang mana ya, yang ini. Nah, nanti otomatis yang ini akan menjadi tidak aktif seperti itu. Kita uncomment lagi, koneksi query. Nah, ini query-nya oke. Oke, coba update. Nah, ini ya, update praktikum set status sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi dia mengset semua data status di tabel praktikum menjadi 0 dulu atau menjadi tidak aktif, baru dia mengaktifkan sesuai yang kalian klik. Nah, ini yang dollar $SQL ini. Dollar $SQL sama dengan update praktikum set besar set status sama dengan 1, where ID sama dengan dollar ID. Baru di return koneksi query dollar $SQL. Nah, jadi sini ada dua proses ya. Oh ya, ini belum ada komentarnya. Saya kasih komentar. Merubah status praktikum yang aktif menjadi tidak aktif. Nah,
Jadi dia dibuat tidak aktif dulu, baru dia mengaktifkan sesuai yang kalian pilih atau sesuai ID-nya ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kurang satu function ya, namanya proses non aktif ya. Jadi dibuat dulu seperti apa namanya ya, function non aktif tuh. Nah ini proses non aktifkan. Nah ini di modul tidak ada ya. Public function namanya non aktifkan. Nah ini di modul belum tercantum. Kita balik lagi ke mana tadi. Nah, proses non aktifkan. Nah, $id sama kayak ini, tinggal di copy aja, cuman diganti seharusnya menjadi 0. Nah, sudah. Seperti itu. Kalau 0 tidak aktif, kalau 1 diaktif. Ya, jangan lupa ditambahkan yang ini dulu. Oke, sekarang baru lanjut ke langkah selanjutnya, function create. Oh ya, ini jangan lupa dokumentasinya sama function nonaktifkan ini ya. Nonaktifkan ini untuk mengubah sip. Sekarang ke create, kita buat dokumentasinya. Enter. Function create berfungsi untuk mengatur tampilan tambah data. Function create berfungsi untuk mengatur tampilan tambah data. Nah, public function create require once, require underscore once, view di dalam folder view, lalu ada praktikum, lalu ada create. Oke. Create. Oke, lanjut sekarang ke function store. Dokumentasinya, function store berfungsi untuk memproses data untuk ditambahkan. Function store berfungsi untuk memproses data untuk ditambahkan. Lalu fungsi ini membutuhkan data nama, IPM, email. Oke, fungsi ini membutuhkan, oh bentar, ini seharusnya nggak ada NPM ya, seharusnya cuma nama sama tahun aja. Oke, ada kesalahan ya, cuma nama, tahun. Nama tahun dengan metode HTTP request post. Oke, seperti ini ya, cuman nama sama tahun aja ya. Kita buat public function store $nama diisi dari post $_ post dengan field nama. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini, dari view, praktikum, lalu create. Nah ini ya, ada name, nama. Nah ini dapatnya dari sini. Kok di sini nulis nama, kalau kalian mau ngambil dari inputan yang sini harus sama nih namanya. Nah, name-nya harus sama. Kalau nama ya nama. Sama $tahun
dollar underscore post tahun ya, nama dan tahun. Di sini nama dan tahun seperti itu, titik koma. Lalu if jika nih $this proses store dolar nama koma dolar tahun. Nah, jika dia true ya, jika dia true, jika dia true, dia maka akan masuk ke fungsi if. Jika enggak, nanti dia masuk ke fungsi else. Ini dari mana proses store? Dari atas ini nih, proses store mana? Nah ini kan ada return koneksi query. Nah ini hasilnya true atau false. Nah lihat dari sini. Kalau dia true, bagaimana kalau dia true? Langsung header location, header location titik 2, jangan, jadi jangan spasi nih ya, nanti nggak bisa kepindah. Index.php tanda tanya atau variabelnya adalah page nya apa? Praktikum, dan aksinya adalah aksi sama dengan view. Dan pesan buat variabel baru, berhasil menambah data, berhasil menambah data. Praktikum aksi view, praktikum aksi page, praktikum aksi view, pesan berhasil menambah data, titik koma. Ini ya, udah pesan di modul ya, jangan ada spasi habis location. Else nya apa? Header location sama nih, dia akan ke, kalau yang berhasil dia akan ke index atau ke view. Kalau dia gagal, dia akan ke create lagi, ke halaman create tadi, ke halaman create ini. Nah ini kan ada halaman create nih. Kalau dia gagal, dia ke sini lagi. Kalau dia berhasil, maka dia langsung akan ke sini, gitu nantinya. Nah kalau yang gagal, tinggal di copy aja, kalian ganti aksinya ini menjadi create, lalu pesannya gagal menambah data. Oke, seperti salah, gagal menambah data, benar. Oke, sekarang ada function get by id. Nah ini untuk show data ya, untuk update, untuk edit nantinya. Buat dokumentasi, function get by id berfungsi untuk function get by id berfungsi untuk mengambil satu data dari database, lalu param integer ya, integer id $id berisi id dari suatu data di database. Oke, cakep. Public function get by id $id. Function. Nah ini ya, kalau kalian pakai VS Code, jika ada error ada garis merah ini tandanya ada yang kesalahan ya. Jadi ini cukup membantu ya sebenarnya. Jadi jangan sampai ada error cuman karena typo seperti ini ya. Function. Nah, harus lebih teliti. Get by id, get by id, get by id. Oke. $SQL sama dengan select bintang from tabel praktikum where id-nya kecil $id. $query y sama dengan $SQL
koneksi query $SQL return $query divides a sock. Nah, oke. Sekarang buat function update. Oke, buat dokumentasinya dulu. Function update berfungsi untuk memproses data untuk diupdate. Function update berfungsi untuk memproses data untuk diupdate. Fungsi ini membutuhkan data nama, tahun. Nah, fungsi ini membutuhkan data nama dan tahun dengan metode HTTP kecil HTTP request post. Nah, ini kurang lebih sama kayak create ya, sama kayak create. Kayak proses store. Kayak sama kayak store. Cuma bedanya ini di ininya. Sama sih sebenarnya sih. Cuma beda anu aja. Jadi tinggal kalian copy aja ini ya. Copy dari store. Bawahnya sini. Kalian ganti namanya menjadi update. Lalu di atasnya nama ini kalian tambahi $id sama dengan $_post id. Nah, ini dapat dari mana? Kalian buka di file view praktikum, lalu edit. Nah, di sini ada hidden input hidden, yaitu id. Nah, dari sini. Nah, dia ngambil value-nya. Nanti ini value-nya berubah saat di view ya, di langkah selanjutnya. Oke. Ngambilnya dari situ. ID, nama dan tahun. Prosesnya menjadi proses store update, bukan proses store update. Nah, ini ada error nih. Nah, ada merah kan, karena apa? Parameternya kurang satu di store update. Nah, ini ada $id di belakang. No, di sini juga keluar warna merah ya. Jadi manfaatkan fitur dari VS Code gitu, $id. Nah, jika dia berhasil, pesannya apa? Berhasil mengubah data. Jika dia gagal mengubah data. Ini halamannya kan praktikan aksi view. Kalau berhasil nih nggak perlu diganti, tapi jika gagal dia ke aksi yang mana? Ke aksi yang edit. Ini ya, edit. Kalau mau ngopi dari function atasnya, jangan lupa lebih teliti di bagian ininya ya. Ini edit. View pesan aksi. Oke, lanjut. Sekarang function aktifkan. Nah, ini. Dokumentasi dulu. Function ini berfungsi untuk memproses. Function ini berfungsi untuk memproses update salah satu field data. Function ini membutuhkan data ID dengan metode data verifikasi. Function atau fungsi? Function. Function ini membutuhkan data. Data ID dengan metode HTTP request get.
public function aktifkan. Ini $id dari get id, $id, $_get id. Ini dapat dari mana id? Dari indeks. Coba kalian buka view praktikum lalu indeks. Nah, di sini nih yang aktifkan. Nah, ini ada namanya id. Jadi setiap data yang kalian tampilkan seperti ini. Nah, itu ada ID-nya nih. Misalnya ini ID 1, ID 2. Nah, ketika kalian mau aktifkan yang ID 4 nih, kalian klik aktifkan. Nanti ya contohnya. Nah, 4-nya nanti ini dikirim ke function ini. Nah, dapat nih ID-nya 4. Setelah dapat ID-nya 4, dia ngapain? Nah, ini if $this dilempar ke proses aktifkan. Nah, ini dilempar $id-nya. Nah, seperti ini. Jika berhasil, copy aja dari sini. Header location index.php fix praktikum aksi view. Pesannya berhasil menaktifkan data. Aktifkan data. Aktifkan data. Nah, jika dia gagal, copy lagi. Dia akan kembali ke mana tadi, ini ya, fungsi aktifkan. Fungsi aktifkan. If this process active, location view plus aksi view. Nah, ini seharusnya aksinya bukan edit ya, ini ya. Ini aksinya seharusnya ke indeks, ke view juga. Ya, ini udah bener kayak seperti ini, cuma ini diganti gagal. Ya. Nanti akan saya buatkan informasi di grup praktikum. Ini seharusnya ke aksinya ke view. Jadi ketika kalian klik aktifkan, jika dia gagal nanti ya dia kembali ke sini lagi, cuma pesannya nanti di sini gagal. Ini nanti ada n pesan sama dengan gagal bla 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 gitu. Kalau dia gagal, kalau berhasil ya dia berhasil, sama nanti seharusnya ini berubah menjadi aktif gitu. Seperti itu. Lanjut. Function nonaktif. Nah ya, yang function nonaktif ini tadi kan belum ada nih, proses nonaktifkan. Jangan lupa ya ditambahkan. Ini ya, seperti ini. Proses nonaktif. Jangan lupa dibuat dulu. Dokumentasi dulu. Function ini berfungsi untuk memproses update salah satu field data. Oh, ini sama kayak ini nih, tinggal copy aja. Nah, function ini membutuhkan ID dengan metode HTTP request get. Oke, sama. Public function non aktifkan. $id kayaknya sama kayak ini deh, sama, copy aja paste sini, cuma yang diganti menjadi proses non aktifkan. Nah, ini di modul belum ada ya, jangan lupa dibuat dulu. Ini saya naikkan lagi, proses non aktifkan. Nah, yang ini cuman di 4 baris saja ini, sama dokumentasinya. Oke, ininya dirubah, proses nonaktifkan, ininya berhasil gimana nih kata-katanya, berhasil nonaktifkan. Nah, diganti nonaktifkan, ininya gagal nonaktifkan, seperti ini.
Oke, sekarang tinggal kita masuk ke pengujian yang telah kita buat ya, atau function test code atau run code. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Ini komen sudah saya siapkan sebelumnya. Tes new praktikum model var export. Nah, kita isi yang betul ini. $tes process tour. Nah, ini ya. $tes process tour ya. Nah, karena saya udah buat tulisannya tes nama nih sebelumnya, error ya, cek bentar di komen dulu. Di komen dulu semua. Nah, data praktikum. Nah, ini ya, saya udah buat tes nama, ini saya ganti namanya aja ya. Namanya menjadi ini tes nama nih. Tes create nama, store aja. Tes store nama. Tahunnya, koma, tahun, formatnya ya. Formatnya itu adalah tahun 2021, bulan dan tanggal. Nah, sekarang bulan sekarang aja. Sekarang bulan Mei ya, di 05. Tanggalnya sekarang tanggal 2/02 seperti ini. Lalu jangan lupa di nah, untuk kalian refresh saja nanti ya, otomatis nanti dia true. Oke, kalian refresh saja juga true aja hasilnya. Nah, kita cek di database MySQL main urut terus use db underscore pendaftaran praktikum, select bintang from praktikum. Nah, ini ya, testor nama. Kenapa ke upload 2 kali? Kan tadi saya refresh. Oke, sekarang coba kalau kalian baru buka seperti ini, enter. Nah, otomatis dia akan menjalankan function ini nih. Nah, otomatis nanti di database nambah lagi satu data dengan nama yang sama. Nah, kan fotonya 3 di sini. Nah, kalau gini tandanya berhasil ya. Sekarang lanjut test code yang kedua. Proses store sudah, get by ID. Nah, boleh dilihat ini ada ID berapa aja, 1 sampai 8 ya. Oke, kita coba satu-satu nanti. Ini hapus get by ID, coba 1 dulu. Nah, pemegang proses objek tahun apakah sama? Ya, pasti sama ya. Sekarang aku mau ngambil ID yang ke-8 nih. 8. Nah, ya, tes tur nama. ID-nya 8, namanya adalah ini dan tahunnya adalah ini. Statusnya 0. Oke, berarti berhasil ya. Lanjut. Sekarang coba ke update. Nah, ini saya akan nyoba ID yang ke-8 menjadi tes tur nama update gitu ya. Push proses apa tadi? Proses store update, bukan proses. Store update. Ya, benar. Mana tadi? PDF lah. Tes nama tahunnya ya. Oke. Di tes store nama update seperti ini. Koma tahunnya 2021, terus bulan 08, tanggal 01. ID yang ke-8. Nah, ini dibantu ya nih ya. Dolar nama, dolar tahun, dolar ID. Tinggal kalian refresh saja. Nah, true. Kalau true berarti dia berhasil nih. Cek database.
Nah ini ya, store nama update berhasil. Kalau dia gagal gimana? Nah, contoh nih buat gagal nih, gimana ya? Oh ini ID-nya saya buat 10, kan gak ada nih ID 10 nih, kan cuma sampai 8 nih. Nanti dia keluarnya adalah false. Oh oke, true ya. Kenapa dia true? ID 10. Oke, coba saya buka lagi localhost. Oke, true dia ya. Ke store update. Kenapa dia true? Di sini nih seharusnya nih. Where ID sama dengan 10. Enggak ada kan ID 10 ya. Oke, sebentar. Oke, saya coba dulu. Kok penasaran? Where ID sama dengan 10. Dolarnya, oh namanya diganti nama, tahunnya ini 2021 05 02. Oh query oke. Oh ya, berarti dia tetap berhasil, cuman nggak ada yang untuk dirubah. Nah makanya dia tentunya nggak false ya. Ketika dia query oke, berarti return yang dikeluarkan dari SQL itu adalah true. Nah tapi nggak ada data yang berubah nih, kecuali kalau ID-nya benar. ID-nya contohnya 3 ya, ada 3 di sini. Nah di sini kan kelihatan perbedaannya ya. Bener dia sama-sama true, di sini true dan di sini juga true, cuman di sini ada yang berubah nih. Nah ini jadi 1, yang berubah menjadi 1. Nah seperti itu. Oke ya, oke lanjut. Sekarang proses aktifkan. Nah ini ya, ini yang maksud saya ketika mengaktifkan praktikum lainnya, maka otomatis praktikum yang aktif sekarang maka akan menjadi nonaktif. Nah sekarang kan yang aktifkan basis data nih ya. Sekarang kita coba mengaktifkan PPO misalnya. Proses aktifkan ya, proses aktifkan. PPO itu adalah ID-nya 1 atau 2 tadi ya? 1. Masukkan 1. Save. Lalu refresh. Nah ya, true. Sekarang kita cek database. Nah, lihat. Yang sebelumnya basis datanya 1 nih, sekarang menjadi PPO-nya yang 1. Nah, tapi basis datanya 0. Gitu ya. Jadi dia men-set 0 dulu semua praktikumnya, lalu mengaktifkan sesuai yang kalian pilih. Seperti itu. Misalnya saya mengaktifkan yang ID 8, nanti yang 1 ini jadinya 0. 8, refresh, cek lagi. Nah ini kan jadinya 1, tapi yang ini jadinya 0. Seperti itu. Oke sip, lanjut. Run code selanjutnya adalah proses. Oke ya, di sini ada kesalahan. Yang ini aktifkan, seharusnya yang ini adalah proses nonaktifkan ya. Oke ya, seharusnya ini nonaktifkan ya. Oke lanjut. Ini menjadi proses nonaktifkan. Nonaktifkan yang ID ke 8. Bener ID 8. Refresh. Nah ini ya, proses nonaktifkan. Nanti dia otomatis ya akan menjadi 0. Nah kalau 0 semua gini bagaimana kalau saya nonaktifkan? Bisa nih 1 gitu ya, dia tetap true. Nah
cuman ya nggak ada data yang berubah karena emang dia sudah 0. Tapi nanti di sistem nanti di sini dia ada pengujian 06 07 072 praktikum. Nah, ketika dia nonaktif, yang aktif tombol yang mana gitu ya, sistemnya seperti gitu. Oke, note ya. Kekurangan yang belum tercantum di modul adalah proses nonaktifkan, lalu ini proses aktifkan ini yang header locationnya. Nah ini ya, mana dia header location, proses aktifkan, function update, function aktifkan. Nah ini ketika dia gagal seharusnya dia ke view ya, sama nonaktifkan juga. Kalau dia gagal dia harusnya ke view, mungkin edit. Jadi ya, aksinya view. Oke, sekian untuk langkah-langkah delapan berapa tadi ya, itu sampai lupa rek. 8 nah 8.1 dan 8. Oh ya, 1 aja ya. Oke, sekian, terima kasih.